3, 2, 1. Assalamualaikum, halo semuanya. Berjumpa kembali dengan channel saya, Uswa Hasyanto. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ukuran letak data. Data di sini yang dimaksud adalah data kelompok. Ukuran letak data terdiri dari 3, kuartil, desil, persentil. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kuartil atau simbolnya atau dinotasikan QI, artinya kuartil ke I. Dirumuskan sebagai berikut. QI yaitu kuartil ke I. Kuartil itu membagi data menjadi 4 kelompok, 4 bagian yang sama. Maka kuartil itu ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. QI maksudnya kuartil ke I. L tepi bawah kelas kuartil ke I. FK kuartil ke I yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Frekuensi kuartil ke I yaitu frekuensi kelas kuartil ke I. N-nya adalah banyak data. P-nya panjang kelas. I kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Selanjutnya, desil atau dinotasikan dengan D, I-nya huruf kecil. Desil dirumuskan sebagai berikut. Desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Maka nanti ada desil ke-1, desil ke-2, desil ke-3, dan seterusnya sampai desil ke-9. L yaitu tepi bawah kelas desil ke I. FKDI yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I. FDI frekuensi kelas desil ke I. N-nya adalah banyak data. P-nya adalah panjang kelas, dan terakhir I-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Kemudian ukuran letak data yang selanjutnya yaitu persentil atau dinotasikan dengan PI. P-nya huruf besar, I-nya huruf kecil. Persentil ke I dirumuskan sebagai berikut. L tepi bawah kelas persentil ke I. FKPI yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I. FPI yaitu frekuensi kelas persentil ke I. N-nya adalah banyak data, P-nya panjang kelas, dan I-nya 1, 2, 3, sampai 99. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Sini ada data usia karyawan di PT Berkah Utama seperti pada video ini. Usianya
dari 20 sampai 60. Dan ini tabelnya terdiri dari 8 kelas interval. Nah, kemudian pertanyaannya tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil ke 4 dan persentil ke 56. Nah, ini adalah ukuran letak data. Maka untuk menyelesaikan ini pasti kita mulai dari menentukan letak data. Maka untuk ukuran letak data kita perlu 1 kolom tambahan pada tabel tersebut. Jadi cukup 1 kolom tambahan, yaitu kolom untuk frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif? Nah, jadi seperti ini. Paling atas kita tulis frekuensi kumulatif, kemudian cara mengisinya paling atas frekuensinya yaitu 12, kemudian 12 ditambah 16, 28. 28 bagi 3, 31. 31 ditambah 20, 51. 51 ditambah 13, 64. 64 tambah 11, 75. 75 tambah 8, 83. 83 ditambah 17, 100. Nah, maka dari sini, dari tabel ini bisa kita tulis N-nya atau banyak datanya yaitu 100. Kemudian kita perlu mencari panjang kelas karena semua ukuran letak data pasti menggunakan panjang kelas. Panjang kelas bisa dilihat dari kelas pertama atau kelas terserah mana aja. Kalau saya ambil dari yang kelas pertama saja, yaitu panjang kelas batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Berarti 24 dikurangi 20 ditambah 1 yaitu 5. Maka panjang kelasnya 5. Panjang kelas ini akan kita gunakan sampai ke pertanyaan persentil. Nah, kita masuk yang pertanyaan pertama terlebih dahulu, yaitu kuartil 1. Kuartil 1 atau disebut kuartil bawah atau dinotasikan dengan QI. Q-nya huruf besar, I-nya huruf kecil. Kuartil 1 maka Q1. Kita cari letaknya dulu, yaitu I/4 kali N. I-nya ganti 1, 1/4 kali 100 yaitu 25. Kita lihat di tabel di frekuensi kumulatif. 25 itu di mana? Oh, ternyata di kelas interval kedua. Nah, disinilah letak kuartil 1. Maka yang akan kita gunakan nanti ya di sini, di kelas interval yang kedua ini, yaitu yang 25 sampai 29. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Kita tulis dulu rumusnya kuartil 1. Nah, setelah kita tulis rumusnya kuartil 1, kita lihat ke tabel. Q1 letaknya di kelas interval kedua. Maka tepi bawahnya adalah batas bawahnya 25, maka tepi bawahnya 25 kurangi setengah 24,5. 1/4 N yaitu 25. Frekuensi kumulatif sebelum. Nah, sebelumnya berarti frekuensi kumulatif yang ada di kelas pertama yaitu 12. Kemudian frekuensi kuartil 1-nya 16. Dikalikan P, panjang kelas, yaitu 5. Kemudian tinggal dihitung seperti biasa, 24,5 ditambah 25 kurangi 12, 13, berarti 13/16 dikali 5. Maka 24,5 ditambah 4,0625 sehingga diperoleh Q1-nya 28,5625, sehingga bisa kita bulatkan Q1 28,56. Sekarang kita lanjut, yaitu kuartil 2 atau dinotasikan dengan Q2. Kita selalu dimulai dengan letak, mencari letak dulu. Letak Q2 berarti 2/4 dikali 100 sama dengan 50. Kemudian lihat ke tabel frekuensi kumulatif. Di 50 itu di mana? Oh, ternyata di sini nih letak kuartil 2, yaitu di kelas interval keempat, yaitu di kelas interval 35 sampai 39. Nah, kemudian kita tulis dulu rumusnya Q2.
L yaitu tepi bawah kelas Q2. Batas bawahnya 35, maka tepi bawahnya 35 dikurangi setengah yaitu 34,5. 2/4 kali N sudah kita hitung tadi yaitu 50, kemudian dikurangi frekuensi kumulatif sebelum, berarti 31. Frekuensinya Q2 20, kemudian dikali panjang kelasnya 5. 34,5 ditambah 19/20 dikali 5, maka hasilnya nanti 34,5 ditambah 34,5 ditambah 4,75, sehingga Q2 diperoleh 39,25. Kemudian kita lanjutkan ke kuartil 3 atau kuartil atas atau dinotasikan dengan Q3. Letak Q3 berarti 3/4 kali 100, yaitu hasilnya 75. Kemudian lihat ke tabel frekuensi kumulatif 75 itu di mana? Oh, ternyata di sini, yaitu di kelas interval ke-6, yaitu kelas 45 sampai 49. Nah, kita tulis dulu rumusnya Q3. L yaitu tepi bawah. Nah, batas bawahnya 45, maka tepi bawahnya 44,5 ditambah 3/4 N, tadi kita sudah hitung 75. Frekuensi kumulatif sebelum, nah berarti 64 dibagi frekuensinya Q3 11, yaitu dikali panjang kelas 5, maka 44,5 ditambah 11/11 dikali 5, maka hasilnya 44,5 ditambah 11 bagi 11 1 kali 5 5, maka Q3 diperoleh 49,5. Selanjutnya yaitu desil 4 atau bisa dinotasikan D4. Letak D4 berarti 4/10 dikali 100 sama dengan 40. Kenapa dibagi 10? Karena desil, jadi per 10. Kemudian lihat ke tabel lagi. 4/40 itu di mana? Oh, ternyata di sini, yaitu kelas interval ke-4, yaitu kelas interval 35 sampai 39. Kita tulis dulu rumusnya desil 4. Tepi bawah, batas bawahnya adalah 35, maka tepi bawahnya 35 dikurangi setengah 34,5. 4/10 kali N tadi kita sudah hitung, yaitu 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum desil keempat, yaitu 31 dibagi frekuensinya 20 dikali P panjang kelas 5. Kemudian tinggal kita hitung seperti biasa. 34,5 ditambah 40 dikurangi 31 yaitu 9, berarti 9/20 dikali 5, maka hasilnya nanti 34,5 ditambah 2,25 sehingga diperoleh desil 4 36,75. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, persentil ke-56 atau P56. Letak P56, maka 56 dibagi 100 kali 100, yaitu hasilnya 56. Kemudian lihat ke tabel frekuensi kumulatif. 56 itu di mana? Oh, ternyata di sini nih letak persentil 56, yaitu pada kelas interval ke-5. Nah, kita tulis dulu rumusnya dari persentil 56.
L tepi bawah kita lihat di tabel. Nah, persentil 56 di sini, maka batas bawahnya 40 sehingga tepi bawahnya 39,5. Ditambah letak P56 yaitu 56 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum, berarti 51. Frekuensinya P56 yaitu 13 dikali P panjang kelas, sehingga 39,5 ditambah 5/13 dikali 5, 39,5 ditambah 1,923 sehingga diperoleh P56 yaitu 41,423 atau bisa kita bulatkan menjadi 41,42. Nah, dari kuartil, desil, persentil selalu kita mulai dengan mencari letak data. Kemudian lihat tabel, yaitu frekuensi kumulatifnya dicarinya di situ letak data. Kalau kuartil I/4 kali N, desil I/10 kali N, persentil I/100 kali N. Nah, tinggal dimasukkan sesuai rumusnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.